Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Transporter, channelnya Pak Perlogistikan Indonesia. Kali ini gue mau membahas bagaimana cara mencapai target marketing dalam 1 bulan. Buat rekan-rekan marketing yang belum pecah telur atau sudah pecah telur tapi belum target, ini saya mau berbagi tips waktu saya jadi marketing di logistik. Kita bahas kendalanya dulu. Kendala kenapa kita susah dapat target? Sebenarnya bukan kendala. Kalau emang kita sudah punya customer. Ini buat yang sudah punya customer. Buat yang sudah punya customer tapi kekurangan unit, itu biasanya itu jadi masalah. Itu banyak perusahaan logistik jasa yang unitnya terbatas atau menggunakan rekanan tapi rekanannya eh, kurang aktif supportnya, atau kadang bisa kadang enggak di situ, padahal DO-nya bagus, DO-nya rutin gitu. Tapi mereka supportnya karena pas waktu kita menggunakan unit rekanan, kita bahasanya atau perjanjiannya adalah on call seperti itu. Dan itu salah satu kesalahan ataupun kendala bagi kita yang susah dapat target, salah satu alasannya seperti itu. Terus yang kedua, kendala dari marketing yang biasanya nggak dapat target itu biasanya faktor tarif. Terkadang seorang marketing itu, menurut marketing harganya ini sudah masuk, harganya sudah lumayan bagus, kalau diambil ini masih ada profit, tapi kebijakannya dari perusahaannya tidak setuju atau tidak ACC. Nah, itu juga kadang-kadang menghambat kita mencapai target. Nah, kalau ada kejadian seperti itu sebenarnya ya sangat disayangkan menurut saya, karena kalau nggak sampai diambil logistik itu, ya buat apa bikin perusahaan logistik? Di situ kan sayang juga. Padahal kalau diambil dan ternyata lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya, ya lebih baik dicoba daripada unit nganggur di situ. Karena kalau biasanya sudah dicoba, itu ada keuntungan lain yang nggak disebutin lah pas waktu di apa namanya di pembahasan atau pas waktu kita meeting dengan customer. Saya ambil contoh. Waktu itu saya ada pengiriman elektronik Polytron dari Jakarta ke Jabodetabek. Waktu itu unitnya CDE. Kalau untuk harga terus terang ya harganya lumayan lah, masih oke, masih masuk. Kalau dikurangi uang jalan driver dan masuk profit margin itu masih lumayan lah, masih di 30-40%. Cuman ternyata ada keuntungan lain buat driver di situ. Karena yang mereka kirim adalah elektronik. Mereka kirim ke rumah-rumah atau ke kantor. Dan saat mereka mengantar elektronik tersebut, setiap satu elektronik dikasih uang tips 10.000, 20.000. Coba dikali dalam sehari itu rata-rata paling kecil itu 8 titik. Berarti ada 8 titik pengiriman. Kalau seandainya satu titik dibayar 10 atau 20.000, itu berarti sekitar 80 sampai 160.000. Lumayan kan? Itu yang bikin driver kadang-kadang jadi semangat kerja. Jadi di sisi lain kita punya harga FOT bagus atau harganya ngepres, tapi di sisi lain ada keuntungan yang nggak kita tahu juga atau kita pelajari sebelumnya. Ternyata pas dijalani kok ada lebihnya, ya itu kita nggak akan tahu kalau belum dicoba. Jadi buat yang nonton video ini, semoga kedepannya jangan suka nolak rezeki atau orderan.
dari marketing, dari relasi, karena setiap orderan yang datang ke perusahaan ya emang betul sih harus kita sortir, tapi jangan uh, kekeh atau saklek lah bahasa kitanya dengan harga yang wajib profitnya sekian persen. Itu terus terang akan menghambat kinerja marketing dan menghambat juga margin perusahaan di situ. Terus Bu, yang belum punya customer, ini kebalikannya yang tadi yang sudah punya customer. Nah ini yang kebalikannya, yang masih mencari customer atau belum punya customer. Saran saya pas dulu waktu saya jadi marketing, saya sering paling aktif itu saya main di digital marketing. Saya main di digital marketing tapi bukan website, lebih ke media sosial. Nah, media sosial yang saya gunakan adalah LinkedIn. Di situ banyak banget uh, purchasing, procurement, relasi logistik di situ. Dan di LinkedIn juga sering ada yang posting keperluan tracking di situ kan. Jadi kita sebenarnya harus aktif di uh, media sosial. Seandainya kalian mau aktif di media sosial, ya biografi Anda juga di LinkedIn harus bagus. Anda harus aktif juga. Tunjukkan perusahaan Anda, tunjukkan kualitas Anda di situ. Waktu dulu saya di LinkedIn, saya sering posting unit yang saya punya. Jadi seandainya ada yang respon postingan saya itu lebih cepat kenanya dalam artian ya orang yang melihat postingan saya berarti yang butuh unit yang seperti ini gitu. Nah setelah mereka interest dengan unit yang saya punya, baru tuh chat, dia inbox di LinkedIn, DM di LinkedIn, nah terus ya saling perkenalan dari perusahaan mana, ada yang dari jasa, ada yang dari perusahaan juga waktu itu saya ada. Nah di situ awal mula saya dapat relasi, dan alhamdulillah kalau saya hitung, kalau waktu dulu saya masuk ke logistik yang besar, mungkin perusahaan-perusahaan bonaf itu udah saya masukin semua, atau perusahaan-perusahaan yang nggak bisa saya support pasti sudah saya support di situ. Berhubung dulu perusahaan yang saya uh, kerja di situ itu perusahaan yang emang unitnya terbatas, jadi unitnya itu nggak unit-unit gede, jadi lebih ke pusok ke bawah, tapi pun kuantitinya nggak terlalu banyak. Tapi alhamdulillah waktu itu lumayan sih, 100 sampai 160 saya dapat dalam 1 bulan di situ. Dan kalau dihitung unit yang kita punya cuma ada 5 kalau nggak salah, 5 unit. Berarti kalau dikalkulasi satu unit dapat uh, keuntungan sebulan 30 juta. Padahal puso 1, kalau diesel 1, CDE 2, terus satunya lagi kalau diselong yang box di situ. Terus trik mendapat target juga, kalian harus siapkan harga di saat sudah mendapatkan calon customer. Calon customer biasanya suka menawarkan, silakan Pak, kalau emang tertarik atau bisa support, bisa kirim ke email perusahaan seperti itu. Nah biasanya kalau sudah ke arah ke sana, saya pasti emailnya, yang saya emailnya pasti company profile, sama ya kasih kata-kata lah kayak gitu, salam. Nah setelah itu biasanya dapat feedback, dan itu jauh lebih cepat. Biasanya feedbacknya itu juga nggak lama, 1-2 hari, ya paling lama seminggu kan. Itu saya udah dapat feedback.
dibuat marketing yang belum punya customer atau masih mencari customer atau sudah punya customer tapi belum dapat target. Semoga kedepannya bisa dapat target dan tetap semangat dalam mencari peluang ke customer biar di bulan ini atau bulan selanjutnya itu bisa mencapai target. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.